Salam dari Bali, saya Romo Rudi. Saya Yosua. Salam Fresh Juice. Juice. Halo Opa Oma, Om Tante, dan kakak-kakak semuanya. Welcome to Fresh Juice. Kita berjumpa lagi dengan Joshua dari Bali. Hari ini kita jumpa lagi dalam Fresh Juice. Sabtu 3 Februari 2024. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Rudi, Rakito Jati, OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan ya. Selamat hari Sabtu. Kita berjumpa lagi para sahabat Fresh Juice pada hari ini 3 Februari 2024. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, pada hari ini kita mendengarkan sebagian atau potongan dari perikopa yang di dalam Alkitab diberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Perikopa dengan judul tersebut panjangnya 15 ayat. Itu dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 44. Kita hari ini diajak membaca dan merenungkan ayat 30 sampai 34 saja. Teks yang cukup singkat ini, kalau saya boleh memberikan subjudul, akan saya beri judul Yesus dan para muridnya batal liburan. Memang itulah hal yang terjadi. Tuhan Yesus semula bermaksud mengajak para muridnya untuk sejenak menyepi dan beristirahat di suatu tempat yang sunyi tenang setelah kesibukan pelayanan yang tampaknya sangat melelahkan. Dikatakan bahkan untuk makan pun mereka tidak sempat. Namun ketika tiba di tempat tujuan yang sunyi itu, ternyata didapatinya banyak orang yang sudah menanti mereka di sana untuk mendapatkan pengajaran
dan pelayanan lainnya. Akhirnya, Yesus dan para muridnya itu batal liburannya. Para sahabat, apa pesan yang bisa dipetik dari kisah ini? Pesannya adalah, kadang kita perlu membatalkan rencana pribadi, bahkan mungkin rencana bersama, agar bisa membantu atau melayani orang lain. Ini bukan perkara ada untung dan ruginya, tapi ini sebuah tindakan yang punya alasan khusus, bukannya tanpa alasan. Apakah kira-kira alasan dibalik pembatalan atau penundaan rencana atau urusan pribadi demi menanggapi kepentingan orang lain sebagaimana dikisahkan dalam Injil tadi? Alasannya karena kita melihat atau menyadari adanya sebuah kesempatan untuk berbuat baik yang mungkin tidak akan datang dua kali. Maka ketika kesempatan itu mendatangi kita, usahakan jangan diabaikan begitu saja. Dan tindakan kita yang seperti itu sebenarnya adalah wujud kepedulian atau kasih kita kepada orang lain juga. Selain itu, tindakan kasih yang dilakukan dalam situasi yang tidak mudah, kita yakini mempunyai bobot pengorbanan yang lebih besar bila dibandingkan dengan perbuatan baik yang dapat kita lakukan dengan mudah atau sudah rutin terjadwal. Singkat kata, di dalam Injil hari ini, melalui tindakannya untuk batal istirahat, batal liburan, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita dua sikap yang kadang kita perlukan agar kita bisa mengasihi orang lain, yaitu pertama, kerelaan berkorban, dan kedua, fleksibilitas atau keluasan. Dalam istilah lain, kita ini hidup bersama orang lain, maka kita ini jangan terlalu egois atau egosentris. Para sahabat, saya yakin Anda sekalian juga sering berkorban dengan membatalkan rencana atau urusan pribadi demi mendukung rencana suami, rencana istri, demi acara anak-anak, atau demi sahabat atau orang lain. Juga demi pelayanan tertentu di dalam paroki Anda atau lingkungan Anda, komunitas Anda yang menjadi tanggung jawab Anda. Maka dalam kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada Anda sekalian yang telah atau sering mendahulukan kepentingan paroki atau orang lain daripada kepentingan pribadi atau keluarga Anda sendiri. Sebuah cerita sebagai pemanis renungan hari ini. Pada suatu hari, seorang pastor yang sedang berkeliling mengunjungi umatnya mampir di rumah sebuah keluarga muda. Dia terkesan oleh sikap ramah dan kepandaian seorang anak yang menyambut kedatangannya. Dan pastor itu akhirnya dapat menemukan satu alasan mengapa anak itu bersikap begitu baik dan manis. Saat itu ibunya sedang berada di dapur, sedang mencuci bagian-bagian lemari es yang paling sulit ketika anaknya itu datang kepadanya dengan membawa sebuah majalah. "Mama, apa yang sedang dilakukan orang dalam foto ini?" tanya anak itu. Sang ibu segera mengeringkan tangannya, duduk di kursi,
memangku anak itu dan menghabiskan waktu hampir 10 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anaknya. Setelah anak itu puas dan keluar rumah untuk bermain di halaman, sang pastor mengomentari perlakuan dan sikapnya yang istimewa terhadap anaknya itu. Kebanyakan kaum ibu tidak akan mau diganggu seperti itu, kata sang pastor. Dan ibu itu sambil tersenyum menjawab, "Pastor, saya masih dapat membersihkan lemari es itu selama sisa hidup saya. Tetapi tidak pernah lagi anak saya akan menanyakan pertanyaan itu kepada saya." Wow. Para sahabat, memikirkan pihak lain daripada hanya memikirkan kepentingan diri sendiri adalah sebuah keutamaan Kristiani yang tinggi. Belum tentu setiap orang mau memilikinya. Namun bila kita mau memiliki dan mempraktekkannya, kita akan menjadi bahagia dan lebih bahagia. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati Anda sekalian. Halo semuanya, ini Yusuf Setiawan dari Bali, Indonesia. Ma, Engkong, Om, Tante, dan kakak-kakak semuanya. Kita baru aja dengerin Fresh Juice Sabtu 3 Februari 2024. Makasih banget ya buat Romo Rudi untuk renungannya hari ini yang super mantap hari ini. Semoga renungan yang kita dengarkan bisa menyegarkan dan meneguhkan jiwa kita. Sampai jumpa lagi ya semuanya. Salam Fresh Juice. Salam Fresh Juice. Oke, 1, 2, 3. Salam dari Bali, saya Romo Rudi. Saya Yosua. Salam Fresh Juice. Juice. 1, 2, 3. Oma, opa, om, tante, dan kakak semuanya. 2, 3, semangat. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Jumat. Makasih ya buat Romo Rudi. Dadah. Salam Fresh Juice.